Jadi itulah yang dikatakan reaksi satu arah. Ya. Nah, reaksi satu arah ini itu biasa juga disebut reaksi irreversible. Irreversible. Tuh. Yang reaksi satu arah itu biasa disebut reaksi irreversible. Ya. Irreversible, reaksi satu arah atau reaksinya tidak bisa balik. Kemudian ada yang reaksi dapat balik. Atau reaksi dua arah, reaksinya dua arah. Ya. Atau biasa dikatakan kalau ini satu arah, ini ya. Sedangkan reaksi dapat balik reaksi reversible. Ya, reaksi dapat balik. Nah, untuk lebih jelas reaksi dapat balik itu ditulis dengan dua anak panah berlawanan. Oke. Kalau satu ke kanan, jadi ini reversible, reaksi dapat balik, reaksi ke kiri dan kemudian reaksi ke kanan. Jadi saat mula-mula bereaksi menghasilkan zat baru. Ya? Jadi saat mula-mula itu reaktan. Ya, saat awal reaktan. Atau saat mula-mula. Kalau hasil produk. Jadi saat mula-mula ini reaksi yang dua arah. Saat yang mula-mula menghasilkan zat baru, kemudian zat baru itu atau hasil itu dapat kembali menjadi zat mula-mula. Ya? Jadi mula-mula reaksi ke kanan, kemudian dari kanan dia ke kiri lagi, sehingga reaksinya itu reaksi bolak-balik atau reversible.
reaksi dapat balik. Nah, disebut ya biasa kalau di buku-buku reaksi ke kanan, reaksi maju, reaksi berikut, reaksi balik, toh, reaksi ke kiri, toh, yaitu reaksi sebaliknya itu reaksi ke kiri, maju dan bukan berarti mundur, toh, beda itu mundur. Kalau yang maju dan terus di reaksi maju, jangan dibilang reaksi balik lantas reaksi mundur. Oh ya begini, ini ya mundur. Tidak pernah balik ini. Mundur dengan balik kan berbeda. Reaksi balik, nah, baiklah, tidak mundur itu. Arahnya sebeda. Kalau mundur ke arahnya tetap ke depan, tetap arah maju ke muka, arah kanan, semua mundur. Itu yang dimaksud dengan reaksi bolak-balik. Toh, tulis dengan dua arah anak panah yang berlawanan. Adik-adik, jadi kecepatan reaksi ke kanan sesudah hasil terbentuk satu saat, kemudian balik lagi kecepatan reaksi ke kiri. Dengan kata lain, kecepatan reaksi dua arah sama. Kalau dia pembentukan 2 detik, toh, itu kembali reaksi reaksi balik terbentuk saat mula-mula juga itu dalam waktu 2 detik. Jadi kecepatan reaksi dua arah ini pembentukan dan penguraian kembali sama. Tapi bukan berlangsung sama-sama, maksudnya belum ada hasil bagaimana sama ada DP. Jadi sama cepat, itu maksudnya. Lari 100 meter 10 detik, dia balik juga 10 detik gitu. Jadi bolak-balik itu jadi 20 detik. Toh? Jadi jangan di sini. Kecepatan reaksi pembentukan 10 detik, hasil kemudian dia balik 5 detik. Itu sudah tidak sama. Kecepatan reaksi bolak-baliknya sudah tidak sama. Untuk ketentuannya dalam kesetimbangan reaksi, kecepatan reaksi dua arah sama, arah kanan dan arah balik sama. Itu beberapa hal yang konsep kesetimbangan kimia. Ya. Jadi di dalam reaksi itu, jadi misalnya pertama saat mula-mula 10 mol, kemudian dia bereaksi. Kita mulai 10 mol, tiba-tiba tinggal 9, tinggal 8, sampai satu saat habis pada reaksi ini. Jadi yang 10 mol sudah hasil, sudah terjadi hasil reaksi. Kemudian pada hasilnya, karena ini sudah habis, jadi hasil juga stop.
dia balik lagi. Dia balik lagi, dia membentuk zat awal. Jadi itu kita dapat melihat keadaan yang sesungguhnya. Adek, semua habis DP memori. Ya, ada gangguan teknik sedikit. Jadi ada beberapa kemungkinan ya reaksinya. Hasil, jadi pada saat dia kesetimbangan itu ada 3 kemungkinan. Hasil bisa saja konsentrasi hasil lebih besar dari konsentrasi zat awal. Pada awal reaksi konsentrasi zat mula-mula maksimal, tuh, paling tinggi. Makin lama makin berkurang. Sedangkan produk dari nol makin lama makin bertambah. Saat kesetimbangan tercapai, pada saat kesetimbangan tercapai yaitu konsentrasi zat mula-mula dan hasil tidak lagi berubah. Tuh. Ini berarti kesetimbangan tercapai. Itu satu. Kemungkinan kedua, pada saat setimbang konsentrasi hasil sama dengan konsentrasi zat mula-mula. Itulah. Kemudian kemungkinan ketiga, saat setimbang konsentrasi hasil sama dengan konsentrasi zat mula-mula. Dengan konsentrasi zat mula-mula lebih kecil dari konsentrasi hasil lebih kecil dari konsentrasi zat mula-mula. Ya, itu cuma kita bisa lihat dia ada, jadi ada semacam kertas kanal. Jadi dia ada ini, jadi dia bisa begini. Jadi dia kalau reaksinya misalnya A2 bolak-balik yang jadi 2A. Jadi ini kalau konsentrasi A ya, konsentrasi A ini lebih besar dari reaktan.
itu. Kemudian kedua, konsentrasi hasil lebih kecil dari konsentrasi zat awal. Konsentrasi hasil lebih kecil dari konsentrasi mula-mula. Ini A2, ini A1. Atas mula-mula besar. Yang ketiga, sama. Ini dua satu. Ini produk lebih besar dari mula-mula. Ini mula-mula lebih besar dari A1. Ini mula-mula berkurang. A1 ini dapat satu ya. Ini A2 lebih besar dari A1. Jadi A2 dan A1 sama konsentrasinya. Itu kemungkinan terjadi di dalam kesetimbangan kimia. Adik-adik, di dalam reaksi kesetimbangan ini laju reaksinya sama ya, ke arah kiri dan ke arah kanan. Di dalam kesetimbangan ada kesetimbangan homogen, ada kesetimbangan heterogen. Jadi kesetimbangan homogen yaitu dalam satu wujud terdapat satu macam wujud zat, misalnya cuma gas saja atau larutan saja. Tapi kalau di dalam kesetimbangan heterogen ya, itu di dalamnya terdapat berbagai wujud. Ada wujud padat, gas, cair, dan aqua. Ya.
Kalau gas G, padat S, cair L, larut dalam jadi larutan itu aqua. Jadi itu kalau kesetimbangan heterogen, jadi wujud zatnya tercampur. Di dalam kesetimbangan ada juga yang disebut dengan tetapan kesetimbangan. Tetapan kesetimbangan yaitu hasil kali konsentrasi produk dibagi dengan hasil kali konsentrasi reaksi ada, yang masing-masing diperkatakan dengan koefisiennya, yaitu hasil bagi tersebut dinamakan tetapan kesetimbangan. Jadi maksudnya Pak kasih contoh ya, misalnya H2 gas jadi semua gas. Iya. Pak akan tulis H2 tambah Cl2 minyak HCl ini gas, H2 ini gas. Jangan lupa hati itu ada berarti reaksi bolak-balik. Kalau reaksi kesetimbangan ya tidak, pasti tidak setimbang ya. Sebab reaktan habis. Zat baru, itu zat baru yang berat, tidak setimbang. Ya. Di sini dikatakan tetapan kesetimbangan itu ialah hasil konsentrasi hasil konsentrasi dibahagi hasil kali konsentrasi saat mula-mula. Masing-masing dipangkatkan koefisiennya. Itu yang disebut tetapan kesetimbangan. Ulang. Tetapan kesetimbangan ialah perkalian konsentrasi hasil reaksi dibahagi perkalian konsentrasi
Saat mula-mula masing-masing dipangkatkan koefisien. Bisa dimengerti? Ulang. Tetapan kesetimbangan ialah perkalian konsentrasi hasil reaksi dibahagi perkalian konsentrasi saat mula-mula, saat awal. Masing-masing konsentrasinya ini dipangkatkan koefisiennya. Jadi lihat contoh itu yang disebut tetapan kesetimbangan. Jadi, ini Pak sudah kasih contoh ya. Hasil reaksi HCl itu bisa ditulis begini adik-adik. Hasil dibahagi C itu kata konsentrasi, dibahagi mula-mula ini 1, tidak ditulis sama 2 koefisien. Sudah itu dipangkatkan koefisiennya. Ini 2. Nah, pangkat 1 tidak usah tulis, tidak usah ditulis pangkat 1. Kecuali di sini ada 3 misalnya, ini dalam kurung ada 3. Tuh. Itu yang disebut K. KC, lambang dari tetapan kesetimbangan. Ini bisa juga ditulis bersama dengan ya, atau dengan K C, konsentrasi, ingat, pangkat 2 Hg H2 kali sama 2 ini. Jadi kurung siku itu pengganti konsentrasi. Kalau di sini konsentrasi dengan siku C, konsentrasi sama. Jadi ingat tetapan kesetimbangan yaitu perkalian konsentrasi hasil reaksi dibahagi perkalian konsentrasi sebelum reaksi, masing-masing dipangkatkan koefisiennya. Ya, ingat kalau ada padat K-nya tidak berlaku. Saat padat tidak bisa dimasihkan. Jadi bagaimana padat setimbang? Coba Pak aku bikin setimbang, taruh pagi 2, tidak bisa toh? Kalau cair atau gas, taruh tiup belum, tuh angka itu taruh pagi jangan. Toh pipa U, contoh.
Kasih masuk air. Pasti air masuk. Kalau stop, mungkin begini sampai sini. Jelas sini. Bukaannya sama, setimbang. Kalau sesama stop. Gas juga betul. Kalau padat, ya sih jadi suci pakai. Kamu stop, ya dia stop. Nggak akan ke sana dia. Nah, itu istilah kesetimbangan. Jadi kalau di dalam reaksi heterogen, so ada padat tidak masuk. Tadi yang dilihat cuma gas dan cair atau aqua. Kalau padat dia tidak masuk gas dan aqua. Bisa adik-adik ketik? Nah, kalau bisa jadi K itu perkalian konsentrasi hasil reaksi dibahagi perkalian konsentrasi sebelum reaksi masing-masing dipangkatkan koefisien. Ini tak akan soal nomor 1. Jadi soal latihan empat yang kedua itu di buku 2. Buku 2 nomor 1. Tolong dilihat soal itu kita akan lihat itu minggu depan. Kita akan buat itu minggu depan sebelum melanjutkan soal-soal latihan di situ. Pak belum kasih soal itu karena Pak belum kasih contoh. Kalau sudah ada contoh, baru Pak kasih tugas di rumah soal menghitung. Ada banyak di buku tuh. Jadi ini latihan alfa 2 itu buku halaman 151. Jadi adik-adik cukup sekian dulu ya. Nanti kita ketemu lagi minggu depan. Selamat pagi, selamat beraktivitas pada mata pelajaran